Buff, kembali lagi di channel Si Kepik. Gimana kabar kalian? Seorang anak nakal diangkat oleh Raja Akhirat untuk menjadi detektif dunia roh yang bertugas membasmi iblis-iblis jahat yang berkeliaran di dunia manusia. Kira-kira seperti apa ya petualangannya? Inilah film series yang berjudul Yu Yu Hakusho. Nggak usah banyak basa-basi, langsung aja kita mulai yuk alur ceritanya. Dahulu kala, dunia manusia dan dunia iblis atau disebut juga dengan yokai dihubungkan oleh sebuah portal. Manusia yang tak sengaja masuk ke dunia yokai akan diserang, sementara yokai sendiri acap kali masuk ke dunia manusia untuk memangsa manusia. Melihat itu, dunia roh akhirnya menutup portal antara dunia manusia dan dunia yokai. Tapi, beberapa yokai yang kuat masih bisa masuk ke dunia manusia. Sebuah sinkhole muncul di kota Sarayashiki di Jepang dan dari situ keluar serangga yokai. Yusuke Urameshi adalah siswa yang nakal dan jago berkelahi. Dia sering diingatkan oleh temannya yang bernama Keiko supaya jangan bandel. Yusuke menolong seorang siswa bernama Kirino yang sedang dibuli. Tapi, seorang guru mengira Yusuke lah yang membuli Kirino dan ia malah memarahi Yusuke. Yusuke yang kesal pun cabut dari sekolah. Di rumah, ibu Yusuke yang bernama Atsuko, seorang single mother, menyuruh Yusuke untuk lebih bertanggung jawab. Yusuke yang lagi bete diajak berkelahi oleh musuh bebuyutannya, Kuwabara dan gengnya. Yusuke dapat mengalahkan Kuwabara dengan mudah. Yusuke kemudian makan di restoran ramen milik orang tua Keiko. Keiko memarahi Yusuke karena tidak bilang ke Pak Guru kalau ia justru menolong Kirino dari pembuli. Seekor serangga yokai masuk ke kuping seorang supir truk dan menyebabkan si supir jadi gila dan menyetir secara ugal-ugalan. Yusuke melihat ada keributan dan ternyata si supir hendak menabrak seorang anak bernama Masaru. Yusuke refleks menolong Masaru, mengakibatkan ia jadi tertabrak truk dan tewas. Yusuke melihat tubuhnya yang tak bernyawa diangkut ke ambulans, lalu sadar kalau ia telah meninggal dan menjadi arwah. Sesosok malaikat bernama Botan muncul dan mengatakan kalau ia akan membimbing Yusuke. Melihat Masaru yang ditolongnya baik-baik saja, Yusuke lega dan mengatakan pada Botan kalau ia siap dibawa ke neraka. Botan mengatakan kalau dunia roh justru bingung hendak memasukkan Yusuke ke surga atau neraka. Mereka tidak menyangka kalau Yusuke yang bengal dapat mengorbankan nyawanya demi seorang anak. Botan lalu mengajak Yusuke ke dunia roh untuk menjelaskan lebih lanjut. Mereka akhirnya sampai ke dunia roh dan bertemu dengan Koenma, sang putra Dewa Langit. Koenma sedang sibuk memilah roh untuk masuk ke surga atau neraka. Koenma berkata kalau ia akan menghidupkan Yusuke kembali dengan syarat Yusuke bekerja sebagai detektif roh yang bertugas mengurus yokai yang masuk ke dunia manusia. Tugas pertama Yusuke adalah menyelidiki kenapa serangga yokai bisa masuk ke dunia manusia. Tapi Yusuke menolak tawaran Koenma, mengatakan kalau orang-orang justru akan senang kalau ia meninggal. Seorang pemilik kasino kaya raya bernama Sakyo menyambut tamunya. Seorang pengusaha perhiasan bernama Tarukane. Tarukane baru saja menyerahkan kepemilikan sinkhole di Sarayashiki kepada Sakyo. Sakyo berkata kalau di dasar sinkhole ada portal yang menghubungkan dunia manusia dan dunia yokai. Botan mengajak Yusuke mengunjungi pemakamannya. Yusuke mendapati kalau orang-orang terdekatnya seperti Kuwabara, Atsuko, dan Keiko ternyata sedih dan merasa kehilangan atas kepergian Yusuke. Geng pembuli sedang menghajar Kirino dan menakut-nakutinya dengan lighter. Tiba-tiba, seekor serangga yokai muncul dan masuk ke kuping Kirino. Kirino pun jadi ngamuk dan menyerang para pembuli. Lighter yang dipegang pembuli jatuh mengenai bensin dan menimbulkan kebakaran. Kuwabara dan gengnya mendengar keributan tersebut dan menghampiri tempat kejadian perkara, berpapasan dengan para pembuli yang lari ketakutan. Mereka lalu bertemu dengan Kirino yang kerasukan yokai. Yusuke menghapus air mata Keiko dan Keiko pun terbangun, lalu bergegas ke rumah Yusuke. Yusuke berkata kepada Botan kalau ia menerima tawaran Koenma.
Atsuko mendapati kalau tubuh putranya menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ternyata, Koenma sudah mulai menghidupkan Yusuke kembali. Tapi ia mendapati kalau kebakaran akibat Kirino sudah sampai ke rumah Yusuke. Koenma memberitahu Yusuke apa yang terjadi dan Yusuke bergegas ke rumahnya. Keiko sampai di rumah Yusuke yang terbakar dan mendengar Atsuko mengatakan kalau putranya hidup kembali. Keiko pun nekat masuk ke dalam dan diikuti oleh Yusuke. Keiko mencoba menyelamatkan tubuh Yusuke, tapi ia terjebak api dan pingsan. Sebilah balok jatuh dan nyaris menimpa Keiko, tapi Yusuke dengan kekuatan rohnya menahan balok tersebut. Yusuke berjanji akan melakukan apapun perintah Koenma kalau ia bisa menolong Keiko. Koenma langsung menghidupkan Yusuke kembali dan Yusuke segera menyelamatkan Keiko. Yusuke membawa Keiko keluar rumah dan Atsuko terkejut melihat Yusuke hidup kembali. Yusuke bergegas menemui Kirino yang dirasuki yokai. Kuwabara dan gengnya mencoba melawan Kirino, tapi mereka bukan tandingannya. Seorang anak buah Kuwabara yang bernama Sawamura terluka parah. Saat Kuwabara terdesak, tiba-tiba Yusuke datang dan menghajar Kirino. Yusuke mencoba berbicara dengan Kirino, tapi Kirino sudah mulai berubah menjadi yokai. Perkelahian antar mereka pun tidak dapat terelakkan lagi. Koenma berkata kalau satu-satunya cara untuk mengalahkan Kirino adalah dengan menggunakan energi roh. Botan menyuruh Yusuke untuk mengeluarkan kekuatan yang ia gunakan saat menolong Keiko. Tangan Kirino berubah menjadi pisau dan ia pun menyerang Yusuke dengan ganas. Yusuke mencoba menjebak Kirino dengan kabel tapi gagal. Tiba-tiba sebuah tabung gas meledak dan melukai Kirino. Yusuke meminta Kirino untuk melawan yokai yang merasukinya. Kirino yang mulai sadar meminta Yusuke menolongnya. Yusuke mengumpulkan energi roh di kepalanya lalu menghajar Kirino sampai yokai di dalamnya keluar. Yusuke kemudian membunuh yokai tersebut. Yusuke menyuruh Kuwabara menolong anak buahnya. Keiko dan Atsuko bahagia melihat Yusuke hidup kembali. Koenma berkata pada Botan kalau 3 yokai yang kuat mengincar 3 benda pusaka. 3 yokai bernama Hiei, Kurama, dan Goki menyerang gerombolan yokai yang mengambil 3 pusaka dari manusia. Goki mengambil bola ketamakan, Hiei mengambil pisau ajaib, dan Kurama mengambil cermin kegelapan. Goki menggunakan bola ketamakan untuk mengambil jiwa anak-anak. Koenma menyuruh Yusuke segera melatih pistol rohnya karena hanya dengan jurus itulah ia bisa mengalahkan 3 yokai yang mencuri benda pusaka. Tapi Yusuke kesulitan mengeluarkan jurus tersebut. Mereka kemudian melihat kalau Goki kembali memakan korban. Yusuke menjenguk anak-anak korban Goki. Botan berkata kalau satu-satunya cara untuk membuat anak-anak itu sadar adalah dengan mengambil kembali jiwa mereka yang telah dicuri oleh Goki. Botan memperingatkan kalau Yusuke harus menguasai pistol roh kalau mau mengalahkan Goki. Tapi Yusuke yakin bisa mengalahkan Goki tanpa jurus tersebut. Kuwabara menjenguk anak buahnya dan meminta maaf karena telah gagal melindungi mereka. Kuwabara bertanya pada Yusuke bagaimana cara ia mengalahkan Kirino yang tampak memiliki kekuatan supranatural. Yusuke dengan polos menjawab kalau Kirino dirasuki oleh yokai dan satu-satunya cara mengalahkannya adalah dengan energi roh. Botan menyuruh Yusuke untuk jangan menceritakan pada siapapun tentang dunia roh. Kuwabara ternyata bisa melihat Botan. Botan menjelaskan kalau bola ketamakan bisa mengambil jiwa orang dan Goki menggunakannya untuk memakan jiwa anak-anak. Yusuke dan Botan belum menemukan jejak ketiga yokai. Saat mampir ke kedai Keiko untuk makan, Yusuke bertemu dengan Masaru yang berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Ibu Masaru lalu bercerita kalau banyak anak di sekitar apartemennya yang tiba-tiba jatuh pingsan. Yusuke pergi ke kompleks apartemen Masaru dan bertemu dengan Goki. Yusuke lalu mengajar Goki. Goki mengeluarkan wujud yokainya dan menghajar Yusuke. Yusuke mencoba melawan, tapi ia bukan tandingan Goki. Yusuke mencoba mengeluarkan pistol rohnya, tapi gagal. Saat Yusuke terdesak, Masaru muncul mencoba menolong Yusuke.
Goki lalu menggunakan bola ketamakan untuk mengambil jiwa Masaru dan hendak memakannya. Melihat itu, Yusuke yang murka akhirnya berhasil mengeluarkan pistol roh dan mengalahkan Goki. Jiwa pun kembali ke tubuh anak-anak. Kurama mengawasi dari kejauhan. Sebagai ganti Singhole, Tarukane mendapat sesosok yokai bernama Yukina dari Sakyo. Yukina akan mengeluarkan air mata intan ketika menangis, dan Tarukane melakukan segala cara, termasuk menyiksa, untuk membuat Yukina menangis. Tarukane menyuruh anak buahnya menjual air mata Yukina. Seorang anak buah Tarukane yang kita sebut saja si baik, iba pada Yukina. Hiei menggunakan pisau ajaib untuk membuat mata ketiga di dahinya. Kuwabara membuntuti Yusuke yang sedang mengobrol dengan Botan. Botan menjelaskan kalau Kurama adalah yokai yang licik dan cermin kegelapan yang dimilikinya mampu mengabulkan apapun keinginan pemiliknya. Cermin kegelapan akan mengeluarkan kekuatannya saat bulan purnama. Yusuke kemudian menemui Kurama dan membuntutinya sampai ke rumah sakit. Kurama memperkenalkan seseorang bernama Shiori yang ia panggil ibu pada Yusuke. Kurama bercerita kalau beberapa tahun silam ia terluka parah saat bertarung, lalu bersembunyi di dalam janin Shiori. Setelah lahir, Kurama berencana untuk mengumpulkan kekuatannya dan pergi saat ia sudah dewasa. Tapi setelah bertahun-tahun diasuh, mulai tumbuh rasa sayang di diri Kurama pada Shiori. Apalagi setelah Shiori jatuh sakit, Kurama berniat menggunakan cermin kegelapan untuk menyembuhkan Shiori. Lalu ia akan mengembalikan cermin itu pada Yusuke. Kuwabara menguping pembicaraan mereka. Botan terharu mendengar kisah Kurama. Kuwabara sadar kalau luka Sawamura jauh lebih parah dari yang ia kira. Yusuke yang sedang merenung bagaimana sesosok yokai seperti Kurama bisa memiliki cinta kasih bertanya pada Keiko, apakah menurutnya baik dan jahat itu takdir atau pilihan? Keiko pun menjawab kalau ia percaya pada intuisinya sendiri saat menilai seseorang baik ataupun jahat. Sebagai contoh, walaupun semua orang menganggap Yusuke nakal dan urakan, menurut Keiko, Yusuke adalah seorang yang baik. Sebaliknya, walau semua orang menganggap seseorang itu baik, tapi kalau menurut Keiko orang itu bajingan, ya ia tetap akan menganggap orang itu bajingan. Botan memberitahu Yusuke kalau cermin kegelapan akan mengambil nyawa sang pemilik sebagai imbalan mengabulkan permintaannya. Malam ini adalah bulan purnama, dan Yusuke bergegas menemui Kurama. Kuwabara menghalangi Yusuke yang hendak menolong Kurama, karena baginya yokai adalah makhluk jahat yang pantas menerima hukuman. Kuwabara lalu mengikuti Yusuke sampai ke rumah sakit. Kurama hendak mengorbankan dirinya untuk menolong sang ibu. Kuwabara berkata kalau ia tidak ingin rival terbesarnya meninggal lagi. Yusuke ikut masuk ke dalam cermin, mengatakan pada Kurama kalau Shiori akan hidup dalam duka jika Kurama meninggal. Yusuke pun menawarkan sebagian nyawanya untuk diambil sang cermin. Mereka berdua berhasil selamat dan Shiori pun sembuh dari penyakitnya. Hiei menggunakan mata ketiganya untuk melacak jejak air mata Yukina. Hiei menemukan anak buah Tarukane yang membawa air mata Yukina dan mengambil air mata tersebut. Tarukane murka mengetahui air mata intannya telah dicuri oleh yokai dan hendak mengembalikan Yukina pada Sakyo. Sakyo menyuruh Tarukane untuk datang ke kediamannya dan ia akan memberikan air mata intan pada Tarukane sebanyak yang ia mau dan menjamin keamanannya. Sakyo lalu berbicara kepada sepasang yokai bernama Togoro dan kakaknya yang kita sebut saja Kuyang. Yusuke menyusup ke rumah Tarukane karena menurut Koenma, Hiei akan ke situ. Koenma menyuruh Yusuke hati-hati karena pisau ajaib yang dimiliki Hiei dapat memberikan kemampuan apapun pada pemiliknya. Benar saja, Hiei ada di situ dan menyerang anak buah Tarukane. Tampaknya Hiei mencari Yukina, tapi seorang anak buah mengatakan kalau Yukina sudah tidak ada di situ. Yusuke muncul dan meminta Hiei menyerahkan pisau ajaib. Tapi Hiei tentu menolak memberikan dan pertarungan antara mereka berdua pun tidak terelakkan lagi. Dengan kecepatannya, Hiei bisa mengalahkan Yusuke dengan mudah. Tarukane sampai ke kediaman Sakyo di Pulau Kubikukuri dan membawa Yukina. Di sana, Tarukane bertemu dengan milioner lainnya. Sakyo menjadikan kediamannya tempat hiburan untuk para milioner di mana yokai akan saling bertarung dan mereka memasang taruhan.
Toguro mengalahkan seekor monster dengan mudah. Sakyo hendak menaruh Yukina di dalam sel, tapi mereka terkejut mendapati Yukina sudah tidak ada. Ternyata si baik telah menyelamatkan Yukina dan hendak membawanya kabur dari pulau. Mereka dihadang oleh Kuyang dan Kuyang membunuh si baik. Yukina menangis dan mengeluarkan banyak sekali intan. Sakyo menyerahkan intan-intan itu pada Tarukani. Sakyo menjelaskan kalau dua makhluk yang menyusup ke rumahnya adalah seorang manusia dan sesosok yokai. Sakyo menugaskan sekelompok yokai yang terdiri dari Toguro dan Kuyang, Kasaru dan Bui untuk melindungi Tarukane. Botan berkata kalau ia akan membawa Yusuke untuk berlatih bersama seseorang bernama Genkai untuk meningkatkan energi roh Yusuke. Kuwabara yang menguping mengatakan kalau ia juga ingin ikut latihan. Ternyata Genkai adalah seorang nenek tua. Genkai berkata kalau seharusnya hanya satu murid yang latihan. Kuwabara pun menjawab kalau ia ingin ikut berlatih karena ia tidak ingin kalah dari Yusuke. Yusuke dan Kuwabara pun berkelahi. Genkai marah dan hanya dengan teriakannya, Yusuke dan Kuwabara pun terpental. Mereka berdua sadar kalau Genkai bukan orang sembarangan. Latihan dimulai dan Genkai menyuruh Yusuke handstand satu jari di atas sebuah jarum selama 12 jam. Yusuke yang tidak kuat marah pada Genkai dan bertanya apa tujuan dari latihan yang menurutnya tidak berguna dan hanya membuang waktu saja. Mendengar keluh kesah Yusuke, Genkai lalu menantangnya berkelahi. Walau terlihat lemah, Yusuke tidak mampu menyentuh Genkai sama sekali, dan Genkai dapat mengalahkan Yusuke hanya dengan beberapa biji kenari. Yusuke melihat Kuwabara yang sedang berlatih keras. Kuwabara diperintahkan untuk menghancurkan sebuah batu hanya dengan pedang bambu. Kurama meminta Hiei agar mengembalikan pisau ajaib kepada Yusuke kalau ia sudah tidak membutuhkannya lagi. Sebagai gantinya, ia akan membantu mencari tahu keberadaan Yukina yang ternyata adalah adik Hiei. Di dasar sinkhole, Sakyo membangun mesin untuk membuat lubang yang menghubungkan dunia manusia dan dunia yokai. Tapi mesin yang ada sekarang hanya mampu membuat lubang kecil. Sakyo bertekad untuk mencari uang lebih agar bisa membangun mesin yang lebih kuat. Toguro berkata kalau ia ingin ke dunia yokai karena tidak ada lagi lawan yang sepadan baginya di dunia manusia. Yusuke masih kesulitan melakukan latihan Genkai. Genkai bertanya apa tujuan Yusuke berlatih, dan Yusuke menjawab kalau ia melakukan ini demi menjalankan tugas dari Koenma. Genkai pun berkata kalau Koenma tidak akan tega mengembalikan Yusuke ke dunia akhirat kalaupun Yusuke tidak menjalankan perintah Koenma. Genkai kecewa karena motivasi Yusuke untuk berlatih ternyata sangatlah lemah. Berbeda dengan Yusuke, tujuan Kuwabara berlatih adalah supaya ia bisa melindungi orang-orang di sekitarnya. Motivasi Kuwabara yang kuat akhirnya membuat ia mampu mengeluarkan pedang roh dan membelah batu besar. Semangat Yusuke jadi terbakar melihat keberhasilan Kuwabara. Suatu hari, Genkai mendapati Yusuke berhasil melakukan latihan yang disuruhnya. Genkai kemudian menyuruh Yusuke untuk memusatkan energi roh di jarinya dan menembakkan pistol roh. Yusuke berhasil menembakkan pistol roh dengan energi yang sangat besar. Melihat kekuatan Yusuke, Toguro tersenyum puas. Menyadari kekuatan gelap yang mengancam, Genkai segera menemui Yusuke. Genkai berkata kalau ia yakin Yusuke akan bertambah kuat dan matang seiring bertambah usianya. Tapi Yusuke juga harus menerima fakta kalau ia suatu saat nanti akan tua, lemah, mati, dan menurunkan kekuatannya ke generasi penerusnya. Genkai mengatakan kalau kekuatan bukanlah segalanya dan terlalu mendewakan kekuatan justru adalah sebuah kelemahan. Yusuke menjawab kalau awalnya ia berlatih untuk mendapat kekuatan lebih. Tapi sekarang ia sadar kalau ia berlatih sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada dunia yang membutuhkan kekuatannya. Genkai minta agar Yusuke jangan melupakan ikrarnya lalu memberikan kepadanya bola gelombang roh. Latihan Yusuke dan Kuwabara pun telah usai. Malamnya, Toguro menemui Genkai. Toguro menghina Genkai yang tua dan lemah. Genkai membalas mengatakan kalau Toguro rela menukarkan jiwanya dengan kekuatan. Genkai berkata kalau ia sudah menyerahkan bola gelombang rohnya pada Yusuke dan Toguro menjawab kalau Genkai sudah tidak ada gunanya lagi. Yusuke melihat Keiko diculik oleh Hiei. Botan menyuruh Kuwabara menolong Yusuke. Yusuke menemui dan menyerang Hiei. Yusuke sudah mulai bisa mengimbangi kecepatan dan kekuatan Hiei.
Kurama akhirnya datang menengahi pertarungan Yusuke dan Hiei. Kurama berkata pada Yusuke kalau bukan Hiei yang menculik Keiko. Kurama juga berkata pada Hiei kalau ia tahu di mana adiknya berada. Kurama mengatakan kalau Yukina dan Keiko diculik oleh orang yang sama. Ia tahu alasan Yukina diculik, tapi ia tidak paham alasan kenapa Keiko diculik. Yusuke menjawab kalau ia tidak peduli dan tetap akan menolong Keiko apapun yang terjadi. Yusuke minta maaf karena telah menyerang Hiei, dan mereka bertiga pun bergegas ke Pulau Kubikukuri. Kuwabara mengatakan kalau ia ingin ikut menolong Keiko. Anak buah Sakyo muncul dan berkata akan membawa mereka ke Pulau Kubikukuri. Keiko ternyata diculik oleh Kuyang. Keiko ditempatkan satu sel bersama Yukina. Toguro telah membunuh Genkai. Kurama berkata kalau Sakyo mengadakan turnamen gelap di pulaunya. Sakyo berkata kalau berjudi adalah satu-satunya hal yang ia sukai di dunia yang membosankan ini. Kwanma belum memberitahukan soal kematian Genkai pada Yusuke karena tidak ingin Yusuke kehilangan fokus. Yusuke dan kawan-kawan sampai di Pulau Kubikukuri. Hiei berpisah dari yang lain. Karasu muncul dan Kurama melawannya. Bui muncul dan Hiei pun melawannya. Para milioner bertaruh untuk Karasu dan Bui. Kurama dengan cambuk berdurinya kesulitan mengalahkan Karasu dengan bola energinya. Karasu berkata kalau Kurama dalam wujud manusia tidak akan bisa mengalahkannya. Kurama melemparkan sejumlah bunga mawar untuk mengcounter bola energi Karasu. Salah satu bunga mawar Kurama berhasil menusuk tangan Karasu. Karasu melepas tembakan bertubi-tubi ke arah Kurama dan akhirnya Kurama mengeluarkan wujud aslinya. Semua tembakan Karasu dihadang oleh bunga raksasa yang melindungi Kurama. Bunga itu kemudian menyerang Karasu kemanapun ia bergerak. Sekarang gantian Kurama yang menyudutkan Karasu. Salah satu bunga Kurama berhasil menangkap Karasu. Tapi Karasu dengan kekuatannya berhasil lepas dari jeratan tersebut dan menyerang kembali Kurama. Kurama pun kehabisan tenaga. Dengan sisa kekuatannya, Kurama berusaha menyerang Karasu, tapi sia-sia. Karasu hendak menghabisi Kurama, tapi Kurama mengatakan kalau mawar yang menusuk tangan Karasu tadi telah menyebarkan biji tumbuhan dalam tubuh Karasu. Dengan perintah Kurama, biji-biji itu pun tumbuh dan membunuh Karasu. Hiei kesulitan mengalahkan Bui dengan kapak raksasanya yang kuat, tapi lincah. Bui berhasil melukai wajah Hiei, sementara Hiei berhasil melukai tangan Bui. Dengan kecepatannya, Hiei berhasil menyudutkan Bui dan membuka helmnya. Bui sadar kalau ia harus membuka baju jirahnya yang sangat berat kalau mau mengalahkan Hiei. Sekarang gantian Bui yang menyudutkan Hiei. Hiei yang terdesak akhirnya membuka perban di tangannya dan mengeluarkan jurus naga apinya. Bui pun kalah dalam sekejap. Yusuke berpisah dengan Kuwabara. Dengan kekuatannya, Yukina menyembuhkan luka Keiko. Keiko pun sadar kalau Yukina adalah yokai. Keiko pura-pura sakit dan melumpuhkan penjaga. Keiko lalu membebaskan Yukina dan kabur bersamanya. Saat menyelinap kabur, mereka bertemu dengan Kuwabara. Kuwabara kesengsem melihat Yukina yang cantik. Para milioner kecewa melihat Karasu dan Bui kalah. Sakyo berkata kalau pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Keiko salah membuka pintu dan malah membebaskan seekor monster. Mereka pun lari dari kejaran monster. Kuwabara menolong Yukina dan Keiko dari terkaman monster. Kuwabara memancing perhatian monster tersebut sementara Keiko dan Yukina lari. Keiko menutup pintu dan di saat-saat terakhir Kuwabara berhasil meloloskan diri dari si monster. Kurama bertemu dengan Hiei. Kuwabara dan kawan-kawan dihadang Kuyang. Kuwabara menyerang Kuyang, tapi Kuyang mampu merubah tubuhnya sesuka dia. Sakyo berkata kalau ia akan membebaskan Keiko kalau Yusuke bisa mengalahkan Toguro. Toguro ingin melihat kekuatan bola gelombang roh yang telah diberikan Genkai. Yusuke bingung kenapa Toguro kenal dengan Genkai. Seorang anak buah memberitahu Sakyo kalau lubang telah terbuka. Pertarungan antara Yusuke dan Toguro dimulai. Yusuke kewalahan menghadapi kekuatan Toguro. Saking kuatnya, pukulan Toguro merobohkan lampu sorot dan nyaris melukai para milioner.
Merasa tidak aman, para milioner pun melarikan diri. Jutaan serangga yokai keluar dari sinkhole dan Koenma membuat kubah yang mengurung serangga-serangga itu. Koenma tahu kalau kubah itu tidak bisa menahan serangga tersebut untuk waktu yang lama. Yusuke mencoba menusukkan Toguro ke besi tajam, tapi gagal. Koenma menemui Sakyo menyuruhnya untuk berhenti membuka portal penghubung dunia manusia dan yokai. Sakyo berkata kalau ia bercita-cita agar dunia manusia bisa terhubung ke dunia yokai, seperti dahulu kala. Sakyo pun membuat taruhan dengan Koenma. Kalau Toguro menang, Koenma harus menyingkirkan kubahnya. Tapi kalau geng Yusuke yang menang, ia akan menghentikan mesinnya dan mengorbankan dirinya. Hiei dan Kurama muncul lalu menolong Yusuke. Sakyo memerintahkan Toguro untuk melawan mereka bertiga. Toguro tetap terlalu tangguh untuk mereka bertiga. Seekor monster membunuh Tarukane. Kurama dan Hiei menahan tubuh Toguro, sementara Yusuke berhasil menusukkan tubuh Toguro ke besi tajam. Yusuke lalu menembak Toguro dengan pistol roh, tapi Toguro tidak terluka sama sekali. Kuwabara melawan Kuyang yang merubah tangannya menjadi pisau. Melihat Kuwabara yang terdesak, Keiko menimpuk Kuyang. Kuyang lalu mengancam Keiko. Melihat Keiko yang terancam, Kuwabara pun emosi dan mengeluarkan pedang rohnya. Dengan pedang tersebut, Kuwabara mengincang Kuyang. Tapi Kuyang ternyata masih hidup dan melukai Kuwabara yang mengira ia sudah menang. Kuyang menyatukan tubuhnya kembali. Kuwabara dan kawan-kawan lari dari kejaran Kuyang. Sakyo mengarahkan mereka bertemu dengan geng Yusuke yang sedang kewalahan melawan Toguro. Melihat geng Yusuke tidak berdaya, Kuyang berkata kalau geng Kai telah mati sia-sia. Yusuke dan Kuwabara tentu bingung mendengar ucapan Kuyang. Kuyang lalu bercerita kalau geng Kai dan Toguro dulunya adalah murid seperguruan. Tapi seiring berjalannya waktu, Genkai menua secara alami, sementara Toguro berubah menjadi yokai demi mempertahankan umur dan kekuatannya. Genkai kemudian menyerahkan kekuatannya pada Yusuke, lalu menantang Toguro berkelahi, dan Toguro pun membunuhnya. Botan terkejut mengetahui Toguro ternyata dulunya adalah manusia. Mendengar kakaknya menghina Genkai, Toguro lalu menghajar sang kakak hingga tewas. Kuwabara murka mengetahui Toguro telah membunuh gurunya, lalu mengeluarkan pedang rohnya dan menyerang Toguro. Tapi Toguro malah menghajarnya. Yusuke teringat ikrarnya pada sang guru, lalu bangkit kembali dan dengan kekuatan bola gelombang roh, ia menghajar Toguro sampai masuk ke dalam tanah. Toguro tiba-tiba bangkit kembali dengan kekuatan penuhnya dan berkata kalau Yusuke layak ia sebut sebagai rival. Dengan sentakan jarinya saja, Toguro sudah mengeluarkan kekuatan besar. Yusuke mengeluarkan segenap kekuatannya, tapi ia dibuat kewalahan oleh Toguro. Botan berkata kalau bertahun-tahun silam, murid-murid Toguro dibunuh oleh sesosok yokai bernama Kairen. Toguro berkata kalau Yusuke belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Toguro lalu menyerang Keiko untuk memancing emosi Yusuke. Yusuke marah dan menyerang Toguro, tapi kekuatan Yusuke masih lemah. Toguro kali ini berniat membunuh Keiko, tapi Hiei menghalau tembakan Toguro. Kuwabara dan Kurama juga mencoba menyerang Toguro, tapi sia-sia. Kuwabara menghadang Toguro yang hendak menyerang Keiko, dan Toguro akhirnya membunuh Kuwabara. Melihat Kuwabara tewas, amarah Yusuke memuncak, dan ia bangkit dengan kekuatan besar lalu menghajar Toguro. Toguro berkata kalau teman-teman Yusuke hanya merupakan hambatan untuk Yusuke, dan ia akan membunuh teman-teman Yusuke agar ia bisa mengeluarkan seluruh potensinya. Yusuke yang ingin melindungi teman-temannya lalu mengumpulkan segenap energinya dan menembakkan pistol roh ke Toguro. Toguro berterima kasih pada Yusuke karena telah membuat Toguro mengeluarkan seluruh kekuatannya. Lalu ia pun tewas. Kuwabara ternyata masih hidup dan Yukina menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan Kuwabara. Kuwabara minta maaf atas perlakuan manusia kepadanya dan berkata kalau tidak semua manusia jahat. Yukina menjawab kalau ia menyukai Kuwabara dan kawan-kawan. Hiei menyerahkan pisau ajaib pada Kurama. Menepati janjinya, Sakyo mematikan mesin dan berkata kalau ia kecewa tidak bisa menyaksikan musnahnya umat manusia. Lalu ia pun menyerahkan nyawanya. Yukina bertanya apakah Hiei adalah kakaknya, dan Hiei berbohong menjawab bukan, padahal sebenarnya ia memang kakak Yukina.
Koenma berkata kalau Toguro memang ingin dikalahkan oleh orang yang lebih kuat darinya. Dan di akhirat ia memilih hukuman yang paling berat karena merasa bersalah karena telah gagal melindungi murid-muridnya dari Kairen. Di akhirat, Genkai menemui Toguro dan berkata kalau Toguro telah menebus dosanya. Tapi Toguro bersikeras menjalani hukumannya. Toguro berkata kalau ia tidak ingin Yusuke bernasib sama sepertinya. Yusuke minta maaf karena telah melibatkan Keiko dalam konflik ini. Tapi Keiko justru senang karena mendapat teman-teman baru. Keiko lalu berterima kasih pada Yusuke karena telah menyelamatkan nyawanya. Yusuke dan kawan-kawan keren banget ya guys. Dari kisah Yusuke kita belajar kalau kekuatan akan percuma tanpa didampingi sikap rela berkorban, kesetiakawanan, dan kepedulian terhadap orang lain. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video-video baru dari Si Kepik. Sampai jumpa lagi di film berikutnya. Bye-bye!